Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-14. Ini bercerita satu perikop waktu Yesus berjalan di atas air. Tapi saya akan ambil dari Matius 14 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, ini Yesus bicara kepada Petrus yang berjalan di atas air mendatangi Tuhan Yesus. Tetapi baru dia di tengah perjalanan, tiba-tiba dia goyah. Kenapa? Nah, ini sering terjadi dalam hidup kita. Makanya saya beri tema, jangan menatap badai. Jangan menatap badai. Petrus mulai goyah karena apa? Karena dia mulai melihat sekitar keadaannya. Dia melihat badai itu besar sekali gelombangnya, maka dia mulai ketakutan. Dia merasakan tiupan angin yang sangat besar, dia mulai ketakutan. Kenapa? Petrus tidak fokus lagi kepada Tuhan Yesus, tapi mulai melihat sekitarnya. Maka apa yang terjadi? Maka dia mulai pelan-pelan masuk ke dalam air, tenggelam, saudara. Demikian juga di dalam kehidupan kita ini. Kita sadar, kita memang hidup masih di dunia ini dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang menarik yang diberikan oleh dunia ini. Saudara, realitanya yang ditawarkan dunia ini menarik, saudara. Kalau nggak menarik, nggak mungkin orang mau tergoda. Tapi karena yang ditawarkan oleh dunia ini menarik, makanya banyak orang tergoda, termasuk orang Kristen, termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta sekalipun bisa tergoda, saudara. Oleh sebab itu, makanya kita belajar ya dari Petrus ini. Jangan kita menatap badai, jangan kita menatap keadaan di sekitar kita. Artinya, di dalam menjalani hidup ini, setiap orang, siapapun dia, ya apapun status sosialnya, pasti ada menghadapi masa-masa sulit di dalam hidupnya. Ada menghadapi persoalan yang harus dia hadapi dan dia lewati. Nah, kenapa ada banyak orang Kristen juga gagal di dalam menghadapi masalah, tekanan, himpitan di dalam hidup? Karena fokusnya beralih bukan lagi kepada Yesus, tetapi kepada persoalan, kepada masalah. Dia melihat, aduh, kesulitan yang saya alami ini besar sekali. Masalah yang saya alami ini besar sekali. Apalagi dalam situasi pandemik C-19 ini. Kita tahu sama-sama orang juga sekarang ini bekerja, ada banyak yang dirumahkan, yang sekolah juga sekolah dari rumah, sehingga ada banyak kebutuhan-kebutuhan, tetapi lapangan pekerjaan sulit karena banyak dibatasi oleh karena situasi. Sehingga dengan demikian pengeluaran dengan pendapatan kadang-kadang nggak seimbang. Ini menimbulkan masalah, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini, kalau dia fokuskan kepada kesulitannya, masalahnya, memang, saudara, tidak akan ada kemenangan. Karena mata imannya hanya tertuju kepada masalah. Aduh, besok saya mesti bayar ini, besok mesti bayar ini, besok mesti bayar ini. Sehingga yang ada dalam pikiran, ya masalah itu, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Akhirnya teralih perhatiannya, fokusnya teralih kepada masalahnya, bukan lagi kepada Tuhan Yesus. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka seperti Petrus tenggelam, saudara. Oleh sebab itu, jangan saudara lihat masalahnya, tapi fokuslah kepada Yesusnya, pemberi jalan keluar. Fokuslah kepada Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita. Kalau kita fokusnya kepada keadaan di sekitar kita, fokus kepada manusia, maka yang saudara dapatkan adalah kekecewaan. Tapi kalau saudara fokusnya tertuju hanya kepada Yesus, maka yang saudara dapatkan adalah kemenangan. Yang saudara dapatkan adalah jalan keluar. Yang saudara dapatkan adalah sukacita, karena dia membuktikan
di dalam hidup saudara dan saya, bahwa Dia adalah Tuhan yang memang layak dan patut kita percaya, kita sembah, karena Dia sanggup menjawab segala persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus sendiri pun pada waktu setelah Dia berpuasa 40 hari, Dia dicobai oleh iblis. Tapi apa jawaban daripada Tuhan Yesus pada waktu Dia dicobai? Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan mulai 2 saja. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas segala tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tuhan Yesus waktu dicobai oleh iblis, melawannya dengan apa? Dia fokus kepada Tuhan. Dia katakan, ada tertulis firman Tuhan. Saudara, jadi dia tetap fokus kepada apa yang firman Allah sampaikan. Ada tertulis. Itu Tuhan Yesus waktu dicobai. Nah, demikian juga saudara dan saya di dunia ini, di dalam menghadapi badai, di dalam menghadapi cobaan, di dalam menghadapi tekanan dalam hidup ini, jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus kepada badainya, jangan fokus kepada kesulitannya, tapi fokuslah kepada Yesus, yaitu firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Jadi hidup kita ini nggak bisa lepas daripada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Sama seperti dalam kehidupan secara jasmani, orang kan perlu makan ya, supaya kalori dan sebagainya macam masuk dalam tubuh, membuat tubuh kita sehat. Orang kalau nggak makan terus menerus, lama-lama kekurangan apa? Kalori, kekurangan tenaga dan sebagainya, dan ujung-ujungnya akhirnya apa? Lewat, saudara, meninggal. Nah, demikian juga orang Kristen. Kalau nggak pernah makan firman, lama-lama dia lapar, kering, akhirnya secara rohani mati, saudara. Makanya kita perlu makan firman Tuhan. Itu makanan rohani kita. Itu yang membuat tubuh rohani kita, iman kita kuat dan teguh, tidak goyah, tidak gampang ditipu. Iblis itu memang dari dulunya adalah pendusta, penipu, saudara. Yesus saja dia cobai, saudara. Tapi Yesus melawannya dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Selalu mereka, iblis berusaha menjerumuskan. Tapi orang yang berpegang teguh kepada firman, ketetapan Tuhan, selalu diberikan kemenangan oleh Tuhan. Demikian juga, saudara. Kita hidup di dunia ini, ada banyak masalah. Tetapi jangan tertipu, jangan fokus kepada badai masalah kesulitannya, tapi tetaplah fokus kepada Tuhan Yesus, yaitu berpegang kepada firman-Nya. Berpegang kepada firman-Nya. Pada waktu saudara mengalami masalah dalam rumah tangga, jangan saudara terpaku, tertipu. Ya, namanya dalam hidup ya, suami istri. Beda latar belakang, pastilah ada yang namanya percekcokan dan segala macam. Itu biasa, saudara. Karena memang dua menjadi satu. Tetapi janganlah hal itu membuat
ya, membuat kalau terjadi percecokan, lalu kemudian fokus dalam percecokan ini, akhirnya dalam hati itu terus yang dipikirkan, akhirnya apa yang terjadi? Sakit hati masing-masing. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Supaya apa? Semakin indah di hadapan Tuhan. Dan kita harus pegang apa yang firman Tuhan bilang. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Artinya pada waktu terjadi percekcokan, fokus kepada Tuhan. Oh ingat, ini memang diizinkan oleh Tuhan supaya saling menajamkan, supaya semakin indah. Suami semakin indah menjadi kepala, istri juga semakin indah menjadi penolong bagi suaminya. Saudara, ini kalau kita berfokus kepada Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan. Tapi kalau orang fokus kepada masalahnya, begitu cekcok melulu, akhirnya dia berkata, wah kayaknya kita ini memang sudah nggak cocok lagi. Sudah nggak cocok, memang lebih bagus kalau begitu kita berpisah saja. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Kedagingan, saudara. Karena fokusnya kepada dirinya sendiri. Baik si suami maupun si istri, fokusnya kepada dirinya sendiri. Oh, kok dia tega ya bikin begini, kok dia tega ya buat saya begini, dan segala macam. Akhirnya ambil jalan pintas. Sudah, kita pisah saja, karena memang sudah nggak cocok. Padahal waktu pacaran dia bilang, aduh kamulah yang terindah, yang terbaik, yang Tuhan sudah siapkan bagiku. Oh, aku mau setia, badai sekalipun aku akan lewati. Itu waktu pacaran, saudara. Tapi begitu sudah menikah, terjadi dalam kehidupan ada hal-hal yang harus mereka lewati. Apa yang terjadi? Dagingnya yang nongol, saudara. Dagingnya yang mendominasi karena nggak fokus kepada Tuhan. Karena tidak fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kalau dia fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan, dia akan sadar, ya memang ini Tuhan izinkan. Supaya apa tadi? Manusia menajamkan manusia. Supaya semakin tajam, semakin indah seperti apa yang Tuhan mau. Suami sebagai kepala mengasihi, istri sebagai penolong tunduk kepada suami. Suami istri sebagai orang tua mengasihi anak-anak, saudara. Karena apa? Fokus kepada firman Tuhan, maka dia tidak akan tertipu dengan segala tipuan si iblis. Karena iblis memang bapa segala pendusta, saudara. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Mengalami kesulitan di dalam usaha, bisnis saudara. Sekarang gara-gara pandemi COVID-19 ini, semua pada turun saudara, omsetnya saudara. Jadi jangan karena masalah turun, lalu saudara berkata, aduh, percuma ya selama ini saya setia ikut Tuhan apa segala macam, kok kenyataannya saya ikut turun juga. Nah, kalau saudara fokus kepada keadaanmu, memang itu yang saudara katakan. Tapi kalau saudara fokus kepada Tuhan, saudara tahu ini apa yang terjadi masih tetap di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan izinkan sekarang memang kelihatannya turun, tapi ada masanya Tuhan akan buat naik kembali, saudara. Asalkan saudara tetap setia, fokus kepada Tuhan, dan tetap hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, firman Tuhan mengajarkan, ya, berilah maka kamu akan diberi, saudara. Firman Tuhan itu nggak pernah salah, saudara. Cuma kadang-kala manusia berpikir kalau dia memberi hari ini, besok dia sudah harus menuai. Nah, coba saudara pikir. Sama seperti kalau kita sebagai seorang petani, kita menanam, ya, biji jagung. Apakah besok 1 minggu kemudian kita langsung menuai biji jagung? Kan enggak, perlu proses, saudara. 3 bulan kemudian setelah kita menanam benih jagung, baru kita menuai pohon, baru pohonnya tumbuh dan menuai buah jagungnya, saudara. 3 bulan kemudian. Artinya ada prosesnya, ada waktunya. Tetapi harus tetap menabur. Kalau tidak ditabur, nggak mungkin akan menuai pohon biji jagung, saudara. Sama dalam masa-masa sukar seperti ini, apakah kita langsung berkata, kalau begitu saya stop untuk menabur, tunggu nanti sudah normal kembali baru saya akan menabur? Firman Tuhan tidak pernah bilang seperti itu, saudara. Justru Tuhan sedang melatih kita, mendidik kita
menabur itu bukan karena Taurat, tapi menabur dari dalam hati. Karena apa? Saudara mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, maka bagi kita bukan suatu masalah, saudara, karena aku melakukannya karena aku mencintai Tuhan, karena aku sadar apa yang aku terima dari Tuhan selama ini sudah lebih daripada cukup, saudara. Maka oleh sebab itu kita nggak hitung-hitungan, kita beri karena kita mengasihi Dia, karena kita tahu kita hidup dari Tuhan, karena kita tahu kita diselamatkan pun itu pemberian Tuhan. Oleh sebab itu dalam masa sukar seperti ini tetap melakukan apa yang firman Tuhan bilang, tetap menabur, sehingga suatu hari nanti pasti akan menuai, saudara, karena firman Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Oleh sebab itu jangan saudara tertipu dengan badai yang di sekitar, tetapi fokuslah kepada Yesus, maka saudara akan memperoleh kemenangan, karena Yesus adalah pemberi solusi, pemberi jalan keluar bagi saudara dan saya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau tahu apa persoalan badai yang menimpa umat-Mu hari-hari ini, dan hamba percaya Engkau adalah penyelesai segala masalah di dalam hidup kami. Oleh sebab itu hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau tolong umat-Mu agar supaya tidak terfokus kepada badai, kepada masalah, tetapi mata iman kami hanya fokus kepada Tuhan. Sebab Yesus pemberi solusi, Yesus pemberi jalan keluar atas setiap kebutuhan keperluan kami, dan hamba percaya di dalam nama Yesus kemenangan pasti Tuhan berikan bagi setiap jemaat yang matanya fokus memandang kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allahku yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.